Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini di video ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah manajemen sumber daya insani, yaitu analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Alfa Hayatul Nikmah, G74218068. Rizka Delta Rahayu, G74218124. Dina Puspita Syari, G94218165. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rizka Delta Rahayu, selanjutnya Alfa, dan yang terakhir Dina Puspita Syari. Untuk poin pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam perusahaan yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang disebut job analyst. Informasi yang dikumpulkan secara rinci meliputi tugas-tugas, tanggung jawab, kemampuan manusia, dan standar kinerja. Analisis pekerjaan merupakan prosedur yang dilalui untuk menentukan tanggung jawab dan karakteristik orang-orang yang bekerja untuk posisi-posisi tersebut. Dalam arti lain, analisis pekerjaan digunakan untuk membuat daftar tentang pekerjaan dan jenis orang yang harus dikerjakan untuk pekerjaan tersebut. Adanya analisis pekerjaan, tugas-tugas yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan dapat teridentifikasi. Jadi, jangan sampai ada pekerjaan yang tidak ada yang mempertanggungjawabkannya. Agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam program perencanaan, tercapainya organisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, eksistensi, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, analisis pekerjaan dapat mengetahui posisi yang seharusnya ada dalam suatu organisasi dan kemampuan apa yang dibutuhkan oleh analisis pekerjaan. Dengan demikian, definisi analisis pekerjaan adalah suatu proses untuk menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal itu dapat menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan, misalnya menempatkan seseorang yang kurang tepat untuk suatu jabatan di dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari analisis pekerjaan. Tujuan dari analisis pekerjaan adalah menciptakan sumber daya manusia yang handal untuk menghadapi tantangan teknologi modern yang harus dilaksanakan secara profesional. Karena untuk menentukan kualifikasi yang secara langsung dan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan yang ditentukan oleh manajer dalam mewujudkan keberadaannya yang penuh kompetisi di masa depan. Artinya, inti dari analisis pekerjaan ialah menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu. Tujuan dari lembaga, organisasi, atau perusahaan dalam perencanaan SDM yang berorientasi pada hasil analisis pekerjaan adalah untuk mewujudkan eksistensi, efektivitas, efisiensi, serta produktivitas dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan yang ditetapkan dalam program perencanaan. Dalam pengelolaan SDM tersebut sangat bergantung pada informasi mengenai analisis pekerjaan yang telah dilakukan, karena analisis pekerjaan membantu dalam mengkomunikasikan harapan sebuah pekerjaan terhadap pemegang jabatan, pengawasnya, dan termasuk jawabnya. Selanjutnya, apa sih manfaat dari analisis pekerjaan itu? Analisis pekerjaan dilakukan dengan meninjau deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja pekerjaan yang ada. Analisis pekerjaan ini merupakan alat bagi perencanaan sumber daya manusia pada tingkat manajerial, profesional, dan teknis. Berikut manfaat dari analisis pekerjaan. Yang pertama ada analisis pengusulan pegawai, yang kedua desain organisasi, yang ketiga redesain pekerjaan, yang keempat telaah dan perencanaan kerja, yang kelima suksesi manajemen, kemudian yang keenam ada pelatihan dan pengembangan, yang ketujuh jalur karir, yang kedelapan kriteria seleksi, dan yang kesembilan evaluasi pekerjaan. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama, menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan tiap pekerjaan. Tahap pertama ini menyediakan suatu pandangan yang luas bagaimana masing-masing pekerjaan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, seperti struktur organisasi. Kemudian langkah kedua menentukan bagaimana informasi analisis pekerjaan akan digunakan. Pada tahap kedua ini mendorong menentukan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancang pekerjaan akan digunakan. Pada umumnya, langkah ini memerlukan waktu dan biaya mahal untuk meneliti tiap-tiap pekerjaan.
Kemudian langkah ketiga, memilih jenis pekerjaan untuk diteliti. Tahap ketiga ini melibatkan penggunaan dari teknik analisis pekerjaan yang bisa diterima. Teknik analisis ini digunakan untuk mengumpulkan data atas karakteristik pekerja, perilaku, dan karakteristik suatu karyawan yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Langkah keempat, mengumpulkan data dengan teknik analisis pekerjaan yang dapat diterima. Pada tahap keempat ini, mengumpulkan informasi dan data yang digunakan. Yang kelima, ada menyiapkan deskripsi tugas. Pada tahap kelima ini, mengembangkan suatu deskripsi tugas. Kemudian yang keenam, ada menyiapkan spesifikasi pekerjaan. Dari langkah-langkah pekerjaan ini dihasilkan suatu rancang pekerjaan, perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pelatihan, evaluasi kerja, kompensasi dan keuntungan, memenuhi persyarat EO dan evaluasi lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data analisis pekerjaan. Metode pengumpulan data analisis dalam pekerjaan biasanya melibatkan spesialis personalia, pekerja, dan supervisor pekerja. Tujuan metode ini yaitu menentukan macam dan tingkat kualitas pegawai yang diinginkan. Adapun macam-macam metode pengumpulan data analisis pekerjaan. Yang pertama, observasi. Metode observasi merupakan pendekatan dengan melakukan pengamatan langsung yang terdiri dari aktivitas fisik para karyawan yang dapat diamati selama mereka melaksanakan tugasnya. Dalam metode ini, analis dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pekerjaan. Untuk itu, metode ini baik diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan bersifat pengulangan. Dalam metode ini ada kelebihannya. Yang pertama, adanya keragaman baik mengenai informasi yang dikumpulkan maupun mengenai standar yang digunakan untuk menilai kecakapan, pengetahuan, pendidikan, pelatihan, tanggung jawab, dan kondisi kerja, dan sebagainya. Yang kedua, informasi yang diperoleh lebih lengkap dan lebih dipercaya. Adapun kelemahan metode observasi. Yang pertama, informasi yang diperoleh kurang lengkap karena ada tugas-tugas tertentu yang mungkin tidak dimengerti oleh pengamat. Yang kedua, apabila pengamat itu dilakukan dalam waktu yang terbatas. Metode kedua yaitu wawancara. Metode wawancara ini merupakan suatu cara efektif untuk mengumpulkan informasi pekerjaan dengan wawancara tatap muka. Wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih dalam sebuah proses komunikasi. Melalui wawancara dapat memperoleh data dan informasi tentang hubungan antara persyaratan kerja dan kinerja atau pekerjaan yang bersangkutan. Kelebihan metode wawancara dapat digunakan untuk membetulkan informasi yang kurang lengkap atau kurang jelas yang diperoleh dengan menggunakan metode lain. Yang kedua, dapat dihindarkan adanya salah pengertian. Misalnya, kata-kata yang tidak biasa digunakan dapat dijelaskan artinya. Kelemahan metode wawancara, yaitu metode ini memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih banyak ketimbang menggunakan metode daftar pertanyaan atau yang disebut dengan kuesioner. Karena metode wawancara memerlukan lebih banyak orang untuk mengumpulkan informasi. Untuk itu, mengurangi waktu dan biaya, lebih baik menggunakan sampel data. Metode terakhir yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan metode untuk memerlukan data dan informasi yang diperlukan dari responden dalam analisis pekerjaan. Dalam metode ini, pegawai diminta mengisi kuesioner dengan menguraikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Teknik penggunaan kuesioner dapat bersifat pasif dan aktif. Kuesioner bersifat pasif karena responden hanya mengisi kuesioner. Kuesioner bersifat aktif yaitu kuesioner yang ditambah dengan wawancara. Kelebihan metode kuesioner yaitu penyelidikan semua jabatan lebih lengkap daripada menggunakan metode lain. Biaya relatif murah karena tidak memerlukan banyak orang. Metode ini lebih sistematis karena telah dipersiapkan lebih dahulu secara tertulis apa yang akan ditanyakan. Sedangkan kelemahan metode ini yaitu hanya dapat digunakan untuk pegawai-pegawai yang dapat membaca dan menulis. Untuk mereka yang masih buta huruf, metode ini tidak dapat digunakan. Informasi yang diperoleh sering kurang lengkap. Kelemahan metode kuesioner ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau job design adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Fungsi desain pekerjaan yaitu untuk menentukan bagaimana hubungan kerja manajer dengan karyawan-karyawannya dan hubungan di antara karyawan-karyawan itu sendiri. Desain pekerjaan mempunyai arti penting bagi kalangan karyawan dan perusahaan. Berikut gambaran di bawah adalah arti penting rancang pekerjaan. Dalam desain pekerjaan ada 3 hal penting untuk diperhatikan. Yang pertama, rancangannya harus mencerminkan penentuan tuntutan lingkungan. Yang kedua, mencapai hasil dan kepuasan pekerja yang maksimal. Dan yang ketiga, para pelaksanaan harus mampu berperan sebagai umpan balik. Secara umum, rancang pekerjaan yang baik dan tepat akan menghasilkan pada tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kepuasan yang tinggi. Sebaliknya, jika rancang pekerjaan kurang baik akan berakibat fatal, seperti pekerja berhenti kerja, mangkir, bahkan pemogokan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama ada faktor organisasional. Faktor organisasional menggunakan pendekatan mekanis di mana pekerja harus dapat mencapai target produksi atau penelitian dengan jumlah yang sudah ditentukan. Dengan pendekatan ini, pekerja terdorong untuk bekerja semaksimal mungkin. Dalam mendesain suatu pekerjaan, faktor organisasional adalah masalah arus-arus kegiatan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Apa sih arus dan kegiatan-kegiatan dalam melakukan pekerjaan tersebut? Misalnya, kegiatan perakitan di pabrik pembuat sepatu. Dalam pabrik ini terlebih dahulu harus melakukan departemen pemotongan. Selanjutnya ke departemen penjahitan, sampai akhirnya ke assembling dan pemeriksaan kualitas atau mutu sepatu tersebut. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi desain pekerjaan, di mana pekerja berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Menjadi seorang analis rancang bangunan pekerjaan harus mampu dan tanggap atas tuntutan kelestarian lingkungan sekitar. Paling tidak, kita harus juga melibatkan dan menciptakan hubungan baik dengan daerah sekitar. Faktor terakhir yaitu faktor keperilakuan. Faktor ini juga sangat signifikan dalam meningkatkan mutu kehidupan berkarya pekerja di suatu organisasi. Keleluasan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya akan berdampak kepada kepuasan batin pekerja. Sebab, jika kita terus-menerus dikendalikan dan diawasi langsung oleh seorang penyelia atau atasan, kita akan mengakibatkan prestasi kerja yang rendah. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam desain pekerjaan. Menurut Shimomura, teknik dalam desain pekerjaan itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu simplikasi pekerjaan. Simplikasi pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah pada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Hal ini pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi suatu bagian yang kecil. Yang kedua ada rotasi pekerjaan. Teknik desain pekerjaan dengan memungkinkan adanya rotasi pekerjaan akan membuat seorang pegawai secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi atau pekerjaan yang lainnya di dalam organisasi itu. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan dengan mengadakan perluasan kerja. Perluasan kerja itu merupakan kebalikan dari simplikasi pekerjaan, di mana pekerjaan diperluas sampai pada tingkat di mana bagian-bagian yang berkaitan erat dan saling mendukung diselesaikan oleh seorang pegawai atau bagian. Dan yang keempat yaitu pemerkaya pekerjaan. Pemerkaya pekerjaan merupakan penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai. Pemerkaya pekerjaan dirancang untuk mengurangi kebosanan yang sering menjadi masalah dalam suatu pekerjaan. Nah, itu tadi teknik-teknik dalam desain pekerjaan, di mana apabila desain pekerjaan yang telah sesuai dengan kehendak pegawai dan sesuai dengan jenis dan tujuan perusahaan itu, maka besar kemungkinan dapat memuaskan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan mereka.
Selanjutnya yaitu peran sumber daya manusia atau SDM dalam desain pekerjaan. Peranan sumber daya manusia dalam merancang pekerjaannya merupakan hubungan yang sangat dinamis. Artinya bahwa rancang pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia dalam merancang pekerjaan yaitu yang pertama, peran Departemen Sumber Daya Manusia dalam mendiagnosis masalah-masalah organisasional. Yang kedua, yaitu pelatihan dan pengembangan manajemen di mana spesialis-spesialis internal maupun eksternal dapat direkrut guna memberikan informasi tentang metode-metode redesain pekerjaan. Yang ketiga yaitu, Departemen Sumber Daya Manusia adalah membantu perencanaan dan penerapan program-program redesain pekerjaan guna memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia itu. Dan yang terakhir yaitu studi kasus tentang analisis pekerjaan pada PT POS Indonesia. Pada perusahaan, dalam hubungan antara satu sama lain sebagai sebuah manajemen dan organisasi, karena jabatan pekerjaan merupakan suatu kesatuan yang utuh, di mana yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu pula pada PT POS Indonesia, di dalamnya terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan, di mana hal tersebut erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan yang harus dilakukan. Pada PT POS Indonesia memiliki sistem manajemen karir yang telah tercantum pada pasal 9 dan pasal 10 Keputusan Direksi PT POS Indonesia nomor KD 50-DIRUT-0612 tentang penetapan kelompok jabatan, grade, dan personal value. Adapun proses analisis pekerjaan yang diterapkan oleh PT POS Indonesia bagi karyawan daerah ialah dimulai dari perekrutan yang dilihat dari latar belakang pendidikan, kurikulum vitae, dan tes wawancara. Selanjutnya yaitu mereka mempunyai tahapan proses analisis pekerjaan yang diterapkan. Salah satunya yaitu tahap pengumpulan data dan informasi, yang kedua yaitu tahapan pengolahan data, dan yang ketiga yaitu tahapan diskusi hasil penelitian. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Ini kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata salah maupun perbuatan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.